Shalom adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua, selamat pagi. Kembali lagi di YouTube channel Par GKI Martin Luther KMK Abepura. Adik-adik, Kak Kevi mau tanya, adik-adik punya kabar? Adik-adik kabar baik kah? Adik-adik jangan lupa bilang, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Apa kabar adik-adik? Baik, dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Oke adik-adik, kita akan mulai dengan kita punya ibadah, tapi sebelumnya kita akan mulai dengan kitab Yel-Yel, yaitu sapu iman tumbuh bersama firman Tuhan. Ulangi sekali lagi ya, sapu iman tumbuh bersama firman Tuhan. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mulai dengan kita punya ibadah sekolah minggu. Tapi sebelum itu kita akan berdoa. Oke, semua lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. 3. Selamat pagi Tuhan Yesus, kembali lagi kami anak-anak sekolah minggu Martin Luther ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kini tiba saatnya kami akan mulai dengan sekolah minggu kami. Untuk itu kami pertaruhkan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya, yang percaya katakan amin. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam puji-pujian. Kita akan menyanyi lagu yang berjudul Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tadi malam. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi, selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tadi malam. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah-tambah indahnya. Oke, adik-adik di rumah masih semangat? Kalau masih semangat, semua bangkit berdiri, kita menyanyi lagu yang berkata, Kasih Yesus manis dan indah. Kini tiba saatnya kita akan masuk di pembacaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Sarce dan juga Kakak Welmi. Untuk itu waktu Kak Kevi persilakan. Iya, baik adik-adik, kita akan membaca sebagian dari sabda kebenaran firman Tuhan yang terangkat dari dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 hingga ayat yang ke-40. Kakak ulang sekali lagi, kita akan membaca firman Tuhan yang terangkat dari dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-40. Sebelum kita membaca sedikit firman Tuhan, kakak minta kita semua biarlah Alkitab terbuka tersedia di tangan masing-masing. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Di pagi hari ini, kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan, datang dan sertai kami untuk membaca dan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Iya, kita akan membaca firman Tuhan secara bersama-sama. Kakak akan membacakan ayat perikop, dan kita akan membaca bersama dari ayatnya yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-40. Judul atau perikop, Kepala Penjara Filipi. Kita mulai. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan benar, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka
ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacu kota kita ini. Orang-orang ini karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerima dan mengikutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengunyahkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terpesalah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara itu terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Tetapi penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dengan gemetar. Terserungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, dan engkau seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala orang itu membawa mereka dan membasuh libur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberikan diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi dan kepada penjara dengan pesan, "Lepaskanlah kedua orang itu." Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya, "Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergi dengan selamat." Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, "Tanpa diadili mereka telah mendara kami. Warga negara telah mendera kami di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar." Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia, dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Demikianlah jauh pasal pembacaan firman Tuhan. Shalom adik-adik. Iya, demikian jauh kita punya pembacaan firman Tuhan kita tadi. Kakak ingin bertanya untuk adik-adik yang ada di rumah, kira-kira siapa dari antara adik-adik yang pernah melakukan perjalanan yang jauh, ya? Entah itu keluar kota atau keluar daerah.
Kami percaya bahwa pasti sebagian besar atau mungkin semua adik-adik yang ada di rumah pernah melakukan perjalanan yang jauh. Nah, untuk bisa sampai ke tempat tujuan kita, pasti ya adik-adik, pasti kita akan melewati beberapa tempat atau beberapa kota sebelum kita tiba di tempat tujuan kita. Nah, sama halnya juga dengan Rasul Paulus dalam perjalanan pekabaran Injilnya, sebelum dia sampai kepada tempat di mana dia menyampaikan Injil atau kabar sukacita itu, dia harus singgah di beberapa tempat atau kota untuk bisa sampai ke tempat tujuannya. Dan yang luar biasanya adalah adik-adik, ketika dia melewati beberapa tempat atau kota itu, Rasul Paulus menyempatkan diri untuk juga memberitakan Injil di daerah-daerah yang ia lewati, ya adik-adik. Dan untuk adik-adik ketahui bahwa Rasul Paulus dalam pelayanannya dia didukung oleh jemaat di Antioquia, ya. Dan Rasul Paulus sudah melakukan perjalanan pekabaran Injilnya sebanyak 3 kali, ya adik-adik. Rasul Paulus sudah menjalankan perjalanan pekabaran Injilnya sebanyak 3 kali, dan pada pembacaan kita hari ini adalah di mana Rasul Paulus melakukan perjalanan pekabaran Injilnya yang kedua, ya adik-adik. Dan di sini Kak Ayu punya gambaran, jadi gambaran dari peta tentang perjalanan pekabaran Injil Rasul Paulus yang pertama sampai yang ketiga, ya. Kak Ayu buat begini supaya bisa mempermudah adik-adik untuk bisa memahami perjalanan pekabaran Injil Rasul Paulus. Nah, yang pertama, yang adik-adik lihat di sini ada garis coklat, ya. Di sini berpusat di Antioquia, Paulus mulai berjalan dan melakukan pekabaran Injilnya di Pulau Siprus, ya. Di sini adik-adik Pulau Siprus. Dan yang ketiga, Paulus melakukan perjalanannya di daerah Frigia dan Galatia. Dan yang kedua, yang adik-adik lihat di sini ada garis merah tengah, adalah perjalanan pekabaran Injil Rasul Paulus yang kedua, yaitu di Filipi yang adalah ibu kota Makedonia itu sendiri, ya adik-adik. Ini hanya gambaran saja supaya adik-adik bisa memahami perjalanan pekabaran Injil Rasul Paulus, ya. Oke. Baik, kita kembali kepada kita punya pembacaan firman Tuhan. Pasti adik-adik di rumah bertanya-tanya, ya, kenapa sampai Rasul Paulus bersama dengan Silas mereka ditawan di penjara, ya adik-adik. Nah, di sini kalau kita melihat kembali pembacaan sebelumnya, di mana sebelum Rasul Paulus bersama dengan Silas mereka memasuki daerah Filipi, ya, kota Filipi pada waktu itu, mereka dicegat oleh seorang perempuan yang memiliki roh tenung, ya, roh tenung atau seorang perempuan dukun, ya. Adik-adik bisa lihat pada gambar di sini. Perempuan ini mulai mencegat mereka, memberhentikan niat mereka untuk dapat memberitakan Injil. Namun adik-adik, di situ pada pembacaan kita terlihat bahwa Rasul Paulus mulai menghampiri perempuan itu, dan pada ayatnya yang ke-18 di situ Rasul Paulus berkata bahwa demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Dan seketika itu juga adik-adik, maka keluarlah roh jahat itu dari tubuh wanita itu, si dukun itu, dan akhirnya wanita itu pun tersadar. Kita bisa lihat di gambar ini, ya. Yang hitam ini adalah roh jahat yang keluar dari tubuh wanita ini, ya. Nah, hal inilah yang membuat sehingga tuan-tuan
yang menyuruh wanita itu untuk melakukan usaha dukunya, mereka marah kepada Silas dan Rasul Paulus karena menghambat usaha mereka. Mereka memperoleh uang dari hasil dukun yang dilakukan oleh perempuan itu. Tentu mereka marah dan akhirnya mereka menyeret Rasul Paulus dan Silas ke pasar, ke depan para penguasa, dan akhirnya mereka memfitnah mereka. Katanya mereka bilang, semua orang-orang yang ada di sini, mereka berdua datang untuk mengacaukan kota ini, ya. Dan pada akhirnya semua orang juga di situ turut menentang mereka berdua, dan akhirnya para penguasa mengambil keputusan untuk menyeret Rasul Paulus dan Silas ke dalam penjara, ya, ke dalam penjara. Dan kita lihat di sini, jadi di dalam penjara para penguasa memberikan perintah kepada kepala penjara untuk memasukkan Silas dan Rasul Paulus ke penjara yang paling tengah, ya, ke dalam penjara yang paling tengah, dan membelenggu kaki mereka dengan pasungan yang kuat, ya. Kalau adik-adik bertanya-tanya kira-kira pasungan itu bentuknya seperti apa, adik bisa lihat di gambarnya seperti ini, ya. Pasungan ini yang ada sedang membelenggu kedua kaki dari Rasul Paulus dan Silas, ya. Dari atas dan dari bawah kaki mereka berada di tengah-tengah dan di kunci, ya. Pasungan itu biasanya dia berbentuk seperti besi atau dalam berbentuk kayu, ya adik-adik. Iya, seperti ini. Ya, jadi adik-adik, dalam situasi yang sedang Rasul Paulus dan Silas alami pada saat itu, Alkitab mencatat bahwa mereka tetap melakukan pekabaran Injil di tengah-tengah situasi sulit yang sedang mereka alami. Ya, kita bisa lihat di situ dalam pembacaannya yang ke 25, di situ dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam, ya, tengah malam Rasul Paulus dan Silas mereka berdua berdoa dan menaikkan pujian kepada Tuhan, ya, sehingga para tawanan juga yang berada di situ mereka juga turut mendengar apa yang sedang dinaikkan, didoakan oleh Rasul Paulus dan Silas. Dan adik-adik, kita juga bisa belajar dari Rasul Paulus dan Silas di sini, di mana dalam situasi yang sesulit apapun, ya, mereka tetap mau memberitakan Injil, tapi lewat pujian. Jadi adik-adik, kita juga bisa memberitakan Injil lewat puji-pujian, ya. Adik-adik, di mana saja kita berada, kita wajib untuk memuji Tuhan dalam situasi apapun, ya adik-adik. Dan juga pada saat itu, ketika mereka sedang menyanyikan puji-pujian dan sedang berdoa, dan seketika itu juga terjadilah gempa bumi yang sangat hebat yang terjadi di kota itu. Dan akhirnya apa adik-adik? Penjara itu, pintu-pintu dari penjara itu mulai seketika itu juga terbuka, ya adik-adik, karena kuasa dari puji-pujian dan doa yang dinaikkan oleh Rasul Paulus dan Silas. Kita juga bisa lihat kisah sebelumnya di Perjanjian Lama tentang kuasa puji-pujian, yaitu di mana tembok Yeriko dirubuhkan oleh karena puji-pujian, ya adik-adik. Seperti yang biasa adik-adik nyanyikan di sekolah minggu, umat Israel berkeliling kota 7 kali keliling kota Yeriko, mereka berseru, mereka bersorak, rubuhlah tembok Yeriko. Ya, itu adalah kuasa dari puji-pujian, ya, sehingga tembok Yeriko itu menjadi rubuh. Dan itu juga yang sedang terjadi atas
Rasul Paulus dan Silas, di mana atas puji-pujian yang dinaikkan dan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka penjara bahkan kedua kaki mereka yang dimasukkan dalam pasungan akhirnya juga terlepas. Bukan karena bantuan siapa-siapa, tapi karena kuasa dan keajaiban yang dilakukan sendiri oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita punya Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Kita harus percaya kepada Dia dengan sungguh, melayani Dia dan mengabarkan Injil juga seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan Silas, yaitu bisa dalam bentuk puji-pujian, ya adik-adik. Iya, ketika Rasul Paulus dan Silas mulai terlepas dari pasungan mereka dan akhirnya larilah kepala penjara untuk melihat, ya, untuk melihat apakah Rasul Paulus dan Silas ini sudah kabur dari penjara. Sebelumnya dia sudah putus asa karena dia kira mereka sudah kabur dan dia akan membunuh dirinya sendiri karena dia takut nanti dia akan mendapat hukuman. Tapi setelah dia pergi dan mengecek keberadaan dari Rasul Paulus dan Silas, apa yang ia temukan di sini adik-adik bisa lihat gambarnya. Rasul Paulus dan Silas tetap ada di dalam penjara mereka. Mereka tidak kabur kemana-mana, ya. Akhirnya Rasul Paulus bersama dengan Silas bertemu dengan para penguasa yang ada tempat itu, dan akhirnya penguasa itu meminta maaf kepada mereka berdua dan meminta kepada Rasul Paulus dan Silas secara hormat untuk meninggalkan kota itu. Ya. Jadi demikian jauh kita punya cerita di saat pagi hari ini, ya. Begitu Kak Ayu mengajak kita semua adik-adik untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Kita bisa melayani Tuhan Yesus lewat apa saja, mengabarkan kebenaran Injil firman Allah melalui apa saja. Salah satunya melalui puji-pujian, ya, karena puji-pujian dan doa memiliki kuasa yang sangat besar. Mari adik-adik kita semua menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, ya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan kebenaran firman-Nya. Ya. Baik, mari adik-adik kita akan menutup penyampaian firman Tuhan kita, cerita firman Tuhan kita di saat pagi hari ini dengan doa. Jadi kita mari semua sikap doa yang manis, lipat tangan, tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. 3. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang indah yang sudah kami dengarkan secara bersama-sama. Tuhan Yesus, saat ini kami semua sehati, anak-anak-Mu, kami mau menerima Tuhan Yesus dan kami mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan pribadi kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita punya ayat hafalan terdapat dalam ayat yang ke-31, yaitu percayalah kepada Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kayu akan pakai gerakan sekali, adik-adik. Percayalah kepada Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Sekali lagi, percayalah kepada Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semua yang di rumah atau yang ada di studio. Tiba saatnya kita pada acara kreativitas anak di minggu pagi hari ini, dan Bunda akan membawakan kreativitas kita
dengan bahan-bahan dan alat yang sangat sederhana. Sederhana sekali. Bahannya pertama daun kering. Daun kering ini adik-adik bisa dapat di pinggir rumah atau di pinggir rumah teman. Dan yang kedua ada gunting. Bahan yang ketiga ada spidol. Kalau adik-adik tidak punya spidol, adik-adik boleh pakai pensil warna. Dan bahan yang keempat ada lem kertas. Lem kertas ini di toko harganya hanya 5.000. Kalau adik-adik beli pop ice, mending adik-adik beli lem. Sederhana sekali. Dan ada kertas putih yang polos, boleh dipinjam sama mama papa atau kakak-kakak di rumah. Ini kertas putih biasa saja yang polos. Oke, kita akan mulai kreativitas kita. Langkah pembuatan kreativitas yang pertama, kertas polos ini kita akan buat pola. Polanya kita menggunakan spidol atau pensil warna yang berwarna hitam. Karena di sini kita akan gambar pola mata. Mata kita kan warnanya hitam dan putih ya. Atau ada yang pakai mata-mata di toko itu. Polanya Bunda akan gambar. Gambarnya bebas, tidak boleh kaku-kaku ya. Kita akan gambar pola mata, matanya bundar, diberi tanda bintik hitam di tengah mata kita seperti begini. Kalau adik-adik pernah lihat mata mama sama papa ya, atau sama kakak, sama saudara di rumah. Dan pola yang kedua, kita akan menggambar mulut. Pakai spidol ini juga ya, atau pakai pensil warna yang berwarna hitam. Gambar mulutnya seperti begini. Gambar mulutnya juga bebas. Tidak diatur-atur, tidak diberi warna lipstik ya. Kita pakai warna hitam saja. Kalau lipstik itu nanti kelihatan berani. Karena ini kita mau buat pola, dan pola ini kita akan gunting. Jadi gunanya gunting itu untuk gunting pola ini. Bukan gunting baju atau kain ya. Kain taplak mejanya mama jangan digunting. Ya, seperti begini. Kita bentuk mulutnya, kita gunting. Kalau ada warna putih yang terikut bisa diwarnai juga setelah digunting. Adik-adik yang di rumah silakan mengikuti ya. Sudah buat polanya, jangan sampai tertinggal, polanya digunting.
Oke, kalau sudah digunting, pola mata dan mulut sudah digunting, pola mata dan mulut. Adik-adik silakan pilih daun yang adik-adik sudah ambil dari halaman tadi. Daun ini kita akan tempelkan mata di sini. Pakai lem kertas saja. Kita tempelkan mata. Mata yang kita sudah gambar tadi, kita sudah gunting, kita tempelkan di daun kering ini. Dan mulutnya juga kita tempelkan di daun kering ini, di sini di tengah. Ya, untuk sementara jadinya seperti ini. Ini hasil dari kita punya gambar pola mata dan mulut, terus kita gunting, kita tempelkan di daun kering, dan hasilnya seperti ini. Adik-adik, kita akan beri nama. Ini kan sudah jadi gambar orang ya, karena sudah ada matanya, sudah ada mulutnya, sudah jadi gambar orang ini. Jadi kita akan beri nama. Kalau Bunda mau kasih nama orang ini, namanya Paulus, sesuai dengan cerita kita. Bunda akan beri nama dia Rasul Paulus. Jadi kita tulis lagi. Kita tulis, kita boleh pilih. Kalau untuk nama kita pilih saja warna apa yang kita mau pakai untuk menulis nama. Paulus. Kita gunting nama yang sudah kita tulis. Kita gunting. Lalu kita beri lem di belakang lagi. Adik-adik yang di rumah, jangan sampai tertinggal. Dan kita tempelkan di sini. Di kertas yang tadi sudah ada mata dan mulut, akan jadi seperti ini Rasul Paulus. Ini contoh, dan ini satu sudah ada yang jadi. Ini Petrus. Sudah ada Petrus dan sudah ada Silas. Setelah semuanya jadi, jangan sampai adik-adik punya kreativitas ini dibuang. Harus bisa disimpan, jadi kenangan. Bisa ingat kalau saya pernah dengar cerita tentang perjalanan rasul-rasul yang menyampaikan firman Tuhan dengan begitu menderitanya mereka. Mereka sangat menderita waktu mengabarkan Injil. Ini di sini sudah jadi, ada Paulus, ada Barnabas, ada Filipus, ada Silas, dan Petrus, ada Stefanus, dan ada Yohanes. Adik-adik silakan melakukan kreativitas ini di rumah bersama dengan kakak-kakak, dengan mama, dengan papa. Minta bantuan supaya adik-adik bisa mengenal para rasul lebih dekat dengan cara yang sangat sederhana. Terima kasih kreativitas kita di minggu pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Adik-adik, kiranya firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Welmin dapat adik-adik lakukan di rumah, dan jangan lupa cerita ke mama, bapak, adik kakak dorang yang belum dengar firman Tuhan ini. Oke adik-adik, jangan lupa cerita. Terus buat kreativitas yang tadi, adik-adik bisa kumpulkan langsung ke kakak pengasuh di wilayah masing-masing.
Nah, sekarang yang terakhir, Kak Evi mau ajakkan semua untuk hafal ayat hafalan yang tadi Kakak Welmin ada kasih, oke? Kita hafal pakai gerakan sama-sama. Adik-adik siap? Oke, mantap kalau begitu. Kisah Para Rasul 16 ayat 31 yang berbunyi demikian. Percayalah kepada Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Oke adik-adik, jangan lupa latihan ya. Oke adik-adik, kita akan tutup kita punya ibadah di pagi hari ini dengan lagu Terima Kasih, Terima Kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Atas segala pemberian kami ucapkan syukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya.